Nama asal itu daerah deh. Boleh. Ya udah. Oke, gua Hartold Pinanda, Artemis 022. Apa lagi tadi? Asal sekolah Man 1 Jember, tapi asal daerah Depok. Nah, lanjut. Nama gua Alexander Holong Prince Tanggang, bisa panggil Holong. Artemis 021. Asal sekolahnya sekolah Jakarta, tapi tinggal Depok. Apa sekolahnya? Oh iya, Kanisius. Oke, nama gue Aldrin Syahando Putra Purba. Artemis 065. Asal sekolah sama kayak Master Oliver. Aksen Semak 7. Asal daerah Tambun. Dekat Bekasi. Oh iya ya. Oke. Halo, gue Jovian Oliver, biasa panggil Jotak. Testral 043. Asal sekolah Aksen. Asal daerah tergantung tanya apa. Kalau asal daerah dari kebatakannya, gue seborong-borong. Saput. Ya, tapi kalau lahir gue bener Lampung, gue besar di Jakarta Timur. Panjangnya perjalanan. Iya. Dulu dah sebagai sesama SMA-nya nih. Oke, Master sama kayak sebelum-sebelumnya yang saya tanya. Jabatan. Oh ya, jabatan. Menjelaskan jabatan dulu. Jabatanku adalah jabatan yang baru ada dan terakhir ada gitu. Kayaknya. Gue koordinator besok. Sesuatu yang baru lah. Inovasi dari CEMA. Oke. Lanjut. Pertanyaan dari saya, Master. Sama sebelumnya saya tanya-tanya nih ke Master yang lainnya. Ada 3 himpunan di FTMD. Iya. HMM, MTM, PMP. Iya. Himpunan sebelah nih punya stigma yang himpunan terkeren. Dari Master sendiri, apakah ada perasaan yang gimana gitu tentang HMPN atau himpunan sebelah yang lain? Kalau stigma mereka terhadap mereka sendiri, ya udah biarkan lah. Ya udah, kalau mereka bilang himpunan terkeren, ya sudah biarkan terkeren, karena ya bagusnya dari mereka, karena mereka ada pride terkeren, mereka tunjukkan keluar. Itu jadi pride mereka. Jadi bagus sih sebenarnya, bagus aja. Tapi kalau kita ya mau bilang himpunan terkeren, ya gimana ya, kita himpunan salah satunya penerbangan loh. Kalau dipikir-pikir kan, ya kan, jadi udah keren sendirinya, nggak usah buktiin kan. Gitu aja. Itu sih gua. Ya kalau apakah gue berharap kita kayak mereka dikit, dikit, jujur aja dikit. Tapi ya kelihatannya anak-anak yang nggak bisa digituin, ya udah, jangan. Yang penting jalan sendiri aja. Kerennya Bareng-bareng. sophisticated lah kita bilang. Oke. Review. Oke, ini sebenarnya karena posisinya Master sendiri sih yang cukup unik lah, bisa dibilang begitu. Sangat unik malah. Nggak pernah ada. Iya makanya. Nah itu pertama kali dapat tawaran, terus apa sih yang dipikirkan gitu? Ekspektasinya apa gitu? Jadi pertama kali dapat tawaran, gue disogok sama sate yang deket samping Tamfest itu ada sate. Nah itu tuh sebenarnya ditanyain dulu, lu mau ada apa sih sama CEMA di KMPN? Karena yang gue harapkan dari KMPN sebenarnya dari Teknik Dirgantara sendiri, kita belajar untuk riset. Itu aja. Itu untuk keilmuan gue, karena gue udah udah 2 tahun gue berturut-turut udah fokus ke organisasi, gue ke UKM sini sana, gue ke pusat juga pernah, ya kan, ke kabinet juga udah kehantem lah gue sama banyaknya organisasi. Tapi kok gue di matkul ini nggak pernah ngajarin gue untuk meriset atau encourage gue untuk ngeriset atau mempublish sesuatu atau memperdalam sesuatu. Jadinya cuma oh ya udah kewajiban matkul gitu aja, kita ikutin aja gitu kan, tapi nggak mau explore lebih dalam. Nah muncullah semester 5 dan 6 itu yang baru gue mau. Nah dari situ gue bilang, kita nggak ada kesempatan untuk riset, kita nggak ada kesempatan untuk explore lebih dalam knowledge-nya dan lain. Dari situlah gue
berpikir kayak wah keren nih. Ayah dia nyebutin ayah gitu. Nama sama satu lagi Ais. Sebenarnya gua tuh sebenarnya mau nerusin Ais. Ya kan, gua mau nerusin Ais. Tapi satu hal yang buruk dari gua adalah gua punya terobosan. Tapi gua agak takut untuk mempertanggungjawabkannya kalau salah. Gitu aja. Ya kan? Jadi gua pikir oh ya udah gua koordinator aja. Dengan adanya ide-ide gue turunin ke anak-anak. Ya udah, itu sebenarnya AIS itu dari tujuan dari visi gue mungkin 2 tahun ke depan itu kayak Indo Defense. Jadi agak besar. Itulah dari situ gue dua-duanya tiba-tiba udah diakomodasi sama Cema, ya udah guys gue. Emang sesuai ini ya, udah sesuai dengan harapan gue. Oke. Ya udah, silakan pelayan Adiata. Oke, pertanyaan dari gua Master. Tadi kan Master udah memaparkan bahwa Master tuh udah kena ke banyak lah gitu, kena ke pusat, terus juga kabinet gitu. Buruknya tahu, baiknya tahu. Nah, busuknya sih. Oke. Nah, pertanyaan dari gua Master, gimana cara lu menentukan siapa yang harus lu dahulukan dalam konteks itu antara prioritas? Ya, dan juga kayak yang ngebagi waktu atau ngebagi urutan pekerjaan. Oke. Jadi kalau kayak gitu sebenarnya belum ada himpunan nih ya. Karena waktu gua jadi sebenarnya gua masuk langsung BP FTMD 21. Masuk habis itu Aksang. Aksang gue jadi steering committee untuk fundraiser ya. Habis itu gue masuk tiba-tiba gue direkrut jadi kabinet. Karena gue di Kesma. Gitu. Nah, habis itu gue masuk lagi tiba-tiba ITB Jazz gue masuk, habis itu tiba-tiba ke KMPN. Ya kan? Tapi ITB Jazz bergulir duluan kan angkatannya. Ya kan? Nah, jadi prioritasnya gimana? Itu udah ada timeline sendiri. Jadi benar-benar gua BP FTMD, Aksang dulu, habis itu BP FTMD, timelinenya beda, ya kan? Habis itu gua kabinet, gua belum masuk himpunan, habis itu ITB Jazz duluan, habis itu sini dulu, ini. Jadi emang ada, tapi apakah ada yang bentrok? Ada, waktu itu gua ngambil 4 panitia sekaligus. AMI, habis itu himpunan, Wisokto, sama apalah gue lupa lah, wisuda dan lain-lain. Dan di wisuda itu gue triple job. Jadi LO karena krisis SDM. Jadi LO, jadi kadif performance, sama satu lagi tuh jadi gue lupa lah. Pokoknya gitu. Multitasking lah. Itu chaos, beneran chaos. Prioritas itu udah buyar. Tapi kalau menentukan prioritas mana yang benar, lagi-lagi yang menurut lo akan berarti buat lo apa? Yang membuat lo berkembang apa? Kalau itu yang menurut lo esensial, karena itu yang menurut gue esensial. Kalau ini nggak akan bermanfaat bagi gue tinggalin. Terlepas dari gue udah punya teman apa nggak di situ. Karena gue pernah mengetok palu, gue jadi ketua ITB Jazz. Kayak gue bilang, gak ada yang mau bantu gue, gak ada lagi yang care sama ini, gue buang. Bodo amat. Gue udah berkas udah gue kumpulin, nggak gue terusin. Karena gue nggak ngeliat dukungan apa ya udah, gue balik. Itu sih sebenarnya. Jadi irisan antara bermanfaatkah buat lo sama keinginan moral lo. Aduh, gue nggak enakan nih kalau ini gitu kan. Tapi kalau emang udah nggak bermanfaat banget, udah bodo amat sama moral lo. Itu aja. Karena KMPN masih bermanfaat dan akan bermanfaat seumur hidup anjir. Seumur hidup ya udah gue kesini aja, udah ITB Jazz gue tinggalin dulu. Udah banyak gue di situ. Kan dia udah. Udah. Dulu deh, belum mikir. Ya kontroversial dulu. Dia mikir deh. Siapa wali kelasmu? Dulu Pamang Atas. Oh, Pak FM. Salam sukses. Salam sukses. Hitam. Ku bilang Pak MM itu. Tahu nggak? Pak MM paling gampang kalau kita lihat dari kejauhan.
titik hitam. Hitam. Sama pakai botak. Iya. Hitam aspal. Damn. Ya, ayo. Jangan ngegibah lagi. Oke, bagus. Pertanyaan. Ada mau oper ke kolom dulu. Oke. Pertanyaan gua. Tadi kan tugas lu di KMPS sebagai koordinator BSO. Iya. BSO itu berarti badan semi otonom. Dan yang tidak terlalu semi, yang tidak terlalu otonom. Ya. Oke. Lalu tadi tugas lu di situ master sebagai kayak yang nyusun proker dan nyerahin ke Enggak. Atau gimana? Jadi sebenarnya itu inisiasi. Oke. Gimana suatu panitia ad hoc, panitia yang misalnya panitia annual, misalnya AIS itu annual. Ya. Jadi kalau panitia itu tidak terusin ya tidak apa-apa. Ya kan? Ya. Tapi dengan harapan ini gue mengharapkan AIS yang 2 tahun sekali jadi 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun sekali itu artinya lu harus stabil. Ya. Artinya lu harus ada organisasi sendiri, harus ada regenerasi sendiri, harus ada keuangan sendiri yang diturun-temurunkan. Ya. Oleh karena itu gue bilang, ayo besok aja. Sekalian ayah mau naik kan, ya udah sekalian besok aja. Inisiasi gue adalah apa? Jadi ketua ada dulu. Regenerasi ke bawahnya kita lihat nanti. Apakah pendaftaran ke AIA muncul sukses atau tidak itu kelihatan nanti. Karena kita tahu pendaftaran ke AIA itu gak gampang. Apakah kita akan dapat sekarang? Belum tahu. Apakah akan dapat di kalian? Bisa jadi. Kemungkinannya makin tinggi gitu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak gua menginisiasikan, gua mengontrol dokumen-dokumen basis berdirinya gimana, interaksi antara BSO dan BPP, walaupun BPP itu di atasnya BSO secara tidak langsung, karena itu proker kan, AIS itu prokernya BPP jadinya. Nah dari situ interaksinya gimana? Dan interaksi yang gue bawakan itu profesional. Kalau mau ajak kerja sama ini, MOU. Ada pelanggaran, bayar uang kas. Gitu aja. Nggak mau gue, nggak apa-apa lah, nggak. Maaf. Oke, cocok. Oke, Ya itulah. nah, sekarang gue udah. Coba sekarang. Belum kepikiran. Oke, jadi ini. Jadi kan BSO ini memang buat menjaga penelitian yang annual itu tetap berdiri. Iya. Apakah BSO sendiri itu bakal mengcover misalnya anggota-anggota atau staff-staff yang emang kurang dari penelitian annual itu atau enggak? Maksudnya? Kayak jadi BSO tuh kan memang buat pembentukan penelitian annual itu. Iya. Kalau misalnya kurang anggotanya itu bakal di-cover. Oke. Nah, strict rule karena kita juga SDM kita kelihatan dari angkatan kalian akan berkurang. Iya, betul. Ya kan? Tapi gue ngerancangnya waktu kelihatan dari angkatan 22. Ya emang lagi 100. Iya, 100. Itu momentum kita dari situ sebenarnya. Hmm. Gue bilang akan ke cover kalau kayak gini, ya kan? Tapi gue ada policy di mana ring 2, ring 1 nggak boleh ngejabat. Jadi siapapun yang ngejabat BSO, yang ngejabat BPP, stakeholdernya jangan sama, ya kan? Tapi staff boleh silahkan. Gue tahu workload kalian kecil akan dibagi-bagi gitu loh, ngerti nggak? Kalau kalian mau ngambil stakeholder gak apa-apa, gitu sih. Jadi bisa aja kau BSO dan BPP sekaligus, gitu. Gitu. Tapi ingat, kalau kau mau ngambil jalur mana nih? Kalau lebih tertarik di BPP atau BSO? BPP. Ya terserah, bebas. Tapi kalau kau ngambil BSO, jangan ambil BPP. Sebaliknya juga. Oke. Fokus ke sini aja, fokus ke sana aja. Sebenarnya sih, ya gitulah sebenarnya. Nggak terlalu. Kita masih eksklusif banget karena kalau misalnya mau di bigger kayak diekspansi kayak ICEE, kan mereka outsourcing ya, kebanyakan MPES kayaknya mereka outsourcing dikit gitu. Menurut kita agak belum ke situ karena kita belum punya visi yang besar. Itu sih. Jadi regenerasi akan selalu ada. Oke. Nah, berbahas tadi visi. Nah, itu sebenarnya penasaran itu sih. Apakah
nanti BSO malah jadi BKO-nya tersendiri, dimana dia harus ada. Secara konstitusional tidak bisa. Kenapa tuh? Karena BKO adalah badan kelengkapan organisasi, di mana organisasi itu tidak bisa berdiri tanpa itu. Iya kan? Itu dulu. Dalam kemahasiswaan ini ada DPA, yaitu jadi MPR, ada BPP jadi eksekutif, ada senator jadi menteri luar negeri. Iya dong. Iya kan? Iya kan? Yudikatif gak ada, yudikatif DPA sekalian. Sekarang BSO jadi BKO. Kalau misalnya BSO ini nggak ada, emang nggak bisa berdiri. Ya harusnya jadinya KMPN nggak bisa berdiri. Nggak bisa. Jadi antara BSO ini mau punya egonya sendiri, lepas dari KMPN. Sekalian malah. Sekalian. Silahkan. Tetapi akan ada mutual di mana itu produk KMPN. Akan selalu itu. Kalau teknikalnya media partner seumur hidup. Oh iya. Jadi karena terlahir dari produk kita. Gitu aja. Jadi ini sebenarnya udah selesai ya. Cukup sih. Ada yang mau nambahin? Gua sih cukup. Udah ya. Gak ada yang mau Mantap memang. Dalam ya. Ya sudah. Gak ada yang mau lebih. Soalnya kayaknya yang mau yang lain. Oke. Ya udah. Terima kasih Thank Master. Dan recordingnya mana?